Jumpa lagi dengan Mas Umpluk. Kali ini Mas Umpluk akan melanjutkan alur cerita film Sweet Combat. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Di episode 2 ini, cerita berawal di saat Ming Tian masuk ke kamar. Dia melihat kedua adik kembarnya sudah tertidur pulas. Namun tak lama kemudian Ming Lang mengigau, tangannya bergerak seperti orang yang sedang berlatih tinju. "Aku tendang, aku pukul, kakak ratu semangat," kata Ming Lang. Kemudian Ming Tian ingat bahwa Ming Lang pernah menonton Fang Yu bertanding di TV dan memanggil Fang Yu dengan sebutan ratu. Ming Tian pun mengingat di mana saat ia bertemu Fang Yu. Ternyata dia adalah ratu, pantas saja dia begitu sombong, kata Ming Tian. Kemudian barulah dia ingat bahwa mata Fang Yu sangat mirip dengan mata ibunya. Ming Tian pun flashback di mana ibunya pergi meninggalkan rumah. Terlihat Ming Tian langsung mengepalkan kedua tangannya. Sepertinya Ming Tian memiliki sebuah dendam. Di sini belum diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Scene beralih di mana ibunya Sun Ho membaca sebuah surat. Ternyata surat tersebut isinya adalah pernyataan bahwa Sun Ho dikeluarkan dari sekolah. Mengetahui itu ibunya langsung memarahi Sun Ho dan memukulinya. Ibunya bertanya, mengapa dia dikeluarkan dari sekolah. Sun Ho pun berkata, bahwa masalahnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu demi membela seekor binatang. "Aku tahu kamu sangat menyayangi binatang dan aku tidak melarangnya karena itu artinya kamu memiliki hati yang sangat baik. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk membelamu?" kata ibunya Sun Ho. Kemudian Sun Ho meminta maaf pada ibunya dan berjanji akan mendengarkan perkataan ibunya. Ibu Sun Ho merasa kasihan dengan anaknya. Kemudian ibunya mengusap kepala Sun Ho dengan penuh kasih sayang. Di kampus, Ming Tian mendatangi ruangan kepala sekolah. Ia meminta izin untuk keluar dari kampus Zhengze dengan alasan karena dia adalah satu-satunya siswa laki-laki di kampus tersebut. Dan juga kampus Zhengze belum memiliki fasilitas toilet khusus untuk laki-laki. Direktur membenarkannya, namun direktur mengatakan bahwa sekolah sudah berencana untuk membangun toilet khusus untuk laki-laki, dan dikarenakan Ming Tian adalah siswa laki-laki pertama di kampus Zhengze, direktur pun akan menggunakan foto Ming Tian untuk diletakkan di depan pintu toilet. Lalu direktur meminta Ming Tian menghadap ke kiri dan direktur pun langsung memotret Ming Tian dengan menggunakan ponselnya. Direktur memberikan sebuah kertas permohonan untuk Ming Tian dan meminta Ming Tian untuk mengisi data, kemudian dimasukkan ke kotak dokumen. Singkat cerita Ming Tian pun menemukan kotak itu. Namun saat dia hendak memasukkan kertasnya ke dalam kotak tersebut, tiba-tiba dia dihadang oleh 4 wanita berpakaian serba hitam dan membawa tongkat panjang. Mereka menyerang Ming Tian namun Ming Tian berhasil mengalahkan mereka dan Ming Tian pun berhasil masuk ke dalam. Sesampainya di dalam Ming Tian kembali dihadang oleh seorang wanita, dia adalah Chang Zunhua. Peraih juara seni bela diri, Wushu, pertama di kampus Zhengze. Chang Zunhua langsung menendang dada Ming Tian hingga Ming Tian pun terjatuh. Ming Tian datang ke kantor dan marah pada direktur karena direktur telah membohonginya. Direktur mengatakan kepada Ming Tian bahwa sesuai peraturan sekolah jika ingin pindah ke sekolah lain syaratnya adalah cukup dengan mengisi data kemudian dimasukkan ke dalam kotak dokumen. Namun direktur tidak mengatakan bahwa untuk memasukkannya memang cukup sulit. Direktur meminta Ming Tian untuk berpikir kembali bahwa jika dia nanti lulus dari kampus Zhengze maka tidak akan ada orang yang berani mengintimidasinya. Namun Ming Tian berkata bahwa dia ingin hidup dengan normal dan tenang. "Ingin tenang? Boleh," kata direktur. Kemudian direktur membisiki Ming Tian dan mengatakan pada Ming Tian bahwa batas waktu pembayaran biaya sekolah akan diperpanjang menjadi 30 tahun tanpa bunga. Ming Tian yang mendengar itu setuju dan mengurungkan niatnya untuk keluar dari kampus Zhengze. Kepala sekolah dan direktur berjalan mengelilingi kampus. Kemudian mereka berhenti di depan kelas untuk melihat Ming Tian. Terlihat guru memberikan pertanyaan. Dengan cepatnya Ming Tian langsung bisa menjawab pertanyaan tersebut. Guru itu heran dengan kepintaran Ming Tian. Kepala sekolah dan direktur melihatnya, mereka terharu dan kepala sekolah sampai menitihkan air mata. Kemudian kepala sekolah meminta direktur untuk segera menyebarluaskan berita bahwa kampus Zhengze menerima siswa laki-laki sebanyak-banyaknya. Kabar itu pun sampai ke telinga Sun Ho. Lalu Sun Ho berniat untuk sekolah di kampus Zhengze. Dengan begitu Sun Ho bisa sekolah lagi dan bisa melanjutkan kuliahnya. Scene beralih. Fang Yu bertanding tinju melawan Cheng Yanan.
terlihat Ming Tian menyaksikan pertandingan mereka berdua. Saat Ming Tian melihat Cheng Yanan dan Fang Yu bertanding tinju, dia pun teringat oleh almarhum ayahnya yang juga seorang atlet tinju. Kemudian Fang Yu menyadari kalau Ming Tian melihatnya, namun Ming Tian langsung pergi dari tempat itu. Ming Tian tak sengaja berjalan melewati kelas taekwondo dan bertemu dengan Xiaomi. Xiaomi mengajak Ming Tian untuk bergabung dengannya di klub taekwondo. Xiaomi pun memperlihatkan keahliannya mematahkan papan kayu hanya dengan menggunakan kakinya. Ming Tian sedikit heran melihatnya, namun Ming Tian tetap tidak bersedia bergabung dengan klubnya. Tak lama kemudian Cheng Yanan datang, ia juga menawari Ming Tian untuk bergabung dengannya di klub tinju. Dan lagi-lagi Ming Tian menjadi rebutan, tetapi Ming Tian tidak tertarik untuk bergabung ke klub mereka, ia malah memilih klub renang. Di saat Ming Tian sedang berenang dia kaget melihat banyak sekali ikan di kolam renang. Tak lama kemudian Zhang Chunhua datang dan memberitahu Ming Tian bahwa tempat tersebut bukan lagi menjadi kolam renang karena klub renang sedikit peminatnya akhirnya ditutup. Terlihat Sun Ho sudah diterima di kampus Zhengzhe. Sun Ho heran, banyak sekali wanita yang menyapa dirinya. Sangat aneh, kenapa hanya aku satu-satunya pria yang ada di sini? Kalau begitu aku tidak perlu mencari pacar tapi cukup dengan memilih. Diketahui kampus Zhengzhe akan mengadakan pertandingan MMA, para siswa pun antri untuk mendaftarkan diri. Terlihat Xiao Feng datang untuk mendaftar dan meminta panitia untuk dilawankan dengan Fang Yu. Usut punya usut Xiao Feng ini masih dendam kepada Fang Yu, karena di pertandingan kemarin kalah, ia berniat untuk balas dendam. Namun panitia tidak bisa mengatur pertandingan, dikarenakan pertandingan ini fair play. Kemudian Xiao Feng pun meninggalkan tempat tersebut dengan raut muka yang sangat kesal. Di tempat lain direktur meminta kepala sekolah untuk memilih salah satu di antara ketiga foto siluet Ming Tian. Lalu kepala sekolah pun memilih foto nomor 1. Direktur pun menetapkan foto siluet pilihan kepala sekolah tersebut untuk dipasang di depan toilet pria. Scene beralih di saat Fang Yu berada di dalam kamar mandi. Dia mendengar ada suara seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi. Fang Yu mengira yang datang adalah Cheng Yanan, padahal yang datang adalah Ming Tian. Fang Yu pun meminta untuk diambilkan handuk. Ming Tian terpaksa mengambilkan handuk tersebut lalu diberikan kepada Fang Yu dengan cara mengulurkan tangannya. Fang Yu langsung curiga melihat tangan tersebut bukanlah tangan Cheng Yanan. Saat Fang Yu keluar dari kamar mandi, barulah dia tahu ternyata yang mengambilkan handuknya tersebut adalah Ming Tian. Fang Yu sangat kaget dan dia pun langsung menendang dada Ming Tian hingga Ming Tian terjatuh. Fang Yu memberitahu Ming Tian bahwa kamar mandi tersebut adalah kamar mandi khusus untuk murid spesial. Namun Ming Tian berkata bahwa di depan tidak ada tulisannya, jadi dia tidak tahu. Fang Yu pun meminta Ming Tian untuk segera pergi. Sebelum pergi Ming Tian mengatakan kepada Fang Yu bahwa Fang Yu terlalu menganggap dirinya sebagai seorang ratu hingga memiliki kamar mandi khusus di kampus. Mendengar itu Fang Yu hampir marah. Tiba-tiba Cheng Yanan datang untuk mencari Fang Yu. Cheng Yanan terkejut melihat Ming Tian ada di dalam kamar mandi, dan melihat Fang Yu hanya memakai handuk. Fang Yu dan Ming Tian langsung gugup. "Kamu jangan salah paham," kata Ming Tian dan Fang Yu secara bersamaan. Setelah Ming Tian pergi, Cheng Yanan memberitahu Fang Yu bahwa Xiao Feng datang ke kampus Zhengzhe untuk mencari Fang Yu. Tak lama kemudian Xiao Feng masuk ke kamar mandi untuk mencari Fang Yu, namun Cheng Yanan mengatakan pada Xiao Feng bahwa Fang Yu tidak ada di sana. Xiao Feng tidak percaya, dia pun mengecek satu persatu kamar mandi yang ada di sana. Fang Yu pun langsung menggantungkan kakinya agar Xiao Feng tidak melihatnya. Kemudian Xiao Feng meminta agar memberitahu Fang Yu dan meminta Fang Yu untuk menjadikan dia sebagai lawannya di pertandingan final nanti. Kemudian cerita berganti di mana Fang Yu tidak sengaja berpapasan dengan Sun Ho. Sun Ho langsung terpesona melihat kecantikan Fang Yu. Dia pun mengikuti Fang Yu dari belakang dan bertanya pada Fang Yu, namun Fang Yu terlihat cuek. Sun Ho pun memegang pundak Fang Yu. Secara refleks Fang Yu langsung menarik tangan Sun Ho dan menjatuhkannya. Bukannya marah, Sun Ho malah berbaring sambil senyum-senyum sendiri melihat sikap Fang Yu. Kemudian Fang Yu pergi ke toko minuman bersama dengan Cheng Yanan. Cheng Yanan hendak membeli es krim rasa stroberi, kebetulan es krim rasa stroberi tinggal satu. Tiba-tiba Xiaomi datang dan berkata, "Berikan es krim itu untukku." Namun Cheng Yanan enggan memberikan es krim itu. Kemudian Cheng Yanan dan Xiaomi memperebutkan es krim tersebut. Sedangkan Fang Yu hanya memesan secangkir kopi hitam. Cerita beralih di mana Ming Tian hendak pergi mengantarkan pesanan.
Dia melihat ada seorang anak kecil sedang dibuli oleh seorang preman di pinggir jalan. Ming Tian berusaha menolong anak tersebut dengan cara berpura-pura tidak tahu jalan, lalu dia menanyakan arah jalan kepada preman yang membuli anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut berhasil lari, namun gantian Ming Tian yang didekati oleh preman tersebut. Saat Fang Yu berjalan bersama dengan Cheng Yanan dan juga Xiaomi, mereka melihat Ming Tian sedang bersama dengan preman tersebut. Preman tersebut membawa Ming Tian ke sebuah lapangan dan ternyata di sana banyak sekali teman-teman preman lainnya yang datang. Preman tersebut meminta uang kepada Ming Tian, namun Ming Tian mengatakan bahwa dia tidak mempunyai uang. Preman tersebut langsung menganiaya Ming Tian. Fang Yu, Cheng Yanan, dan Xiaomi melihat hal itu, segera mereka menolong Ming Tian. Dengan ilmu bela diri yang mereka miliki, mereka bertiga dengan mudah berhasil mengalahkan para preman tersebut. Kemudian Xiaomi terlihat memeluk tangan Ming Tian, namun kelihatannya Fang Yu cemburu. Kemudian cerita pun bersambung. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Anas Umpluk ID, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update episode terbarunya. Terima kasih sudah menonton, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.